saya Ega Abdillah Gania, Ketua Kelompok KKN ITERA periode ke-12 di Desa Sinaru, Banten. Sebagai seorang ketua kelompok, yang pasti saya menyiapkan apa-apa saja yang akan saya bawa gitu. Kelompok yang saya pimpin itu akan bawa kemana ketika nanti KKN di Desa Sinar, Banten. Pertemuan awal itu kebetulan ketika setelah pengumuman kelompok, saat itu mencari teman-teman yang satu kelompok, terus akhirnya kita memutuskan untuk berkumpul bersama, bertemu bersama, dan masih perkenalan lah pada saat itu. Untuk persiapan bersama yang kita lakukan itu sebenarnya untuk pertemuan awal itu kita nggak mempersiapkan banyak hal ya, karena di situ yang saya tekankan itu adalah bagaimana caranya kita itu satu kelompok bisa mengenal satu sama lain. Jadi ketika kita sudah mengenal satu sama lain, tentu kerjasama ke depannya akan lebih mudah. Mungkin cerita singkat aja ya. Cerita singkat waktu kita berangkat itu adalah kita berkumpul pagi-pagi di ITERA. Kita masih dengan penuh semangat, dengan pengabdian. Kita ikut kegiatan pembukaan di ITERA pada saat itu. Lalu setelah acara pembukaan, kita berangkat bareng-bareng naik bis yang disediakan oleh pihak ITERA. Lalu di situ kita juga bertemu dengan dosen pembimbing lapangan kita, Ibu Deviani. Lalu kita berangkat bersama-sama ke Desa Sinar, Banten, Kecamatan Bakery, Kabupaten Lampung Tengah. Dan ketika kita sampai sana, tentu banyak hal yang harus kita lakukan gitu. Mungkin untuk kronologi keberangkatan juga seperti itu. Tentu saat kita datang ke tempat orang lain, kita pasti harus berkenalan dengan orang-orang yang ada di tempat tersebut. Pada saat itu kebetulan itu di tanggal 29 Desember kita semua sama-sama berjalan ke balai desa untuk berkenalan dengan pihak desa, pihak aparatur desa, mulai dari kepala desa, kepala dusun. Bahkan di saat kita berkenalan itu kita juga bertemu dengan mungkin RT-RT yang ada di Desa Sinar, Banten, karena kebetulan mereka sedang berkumpul di balai desa tersebut, dan kita juga sudah berkenalan satu persatu kepada tiap balai desa. Jika kita melihat atau saya mempersiapkan kelompok ini saat akan melakukan kegiatan KKN di Desa Sinar, Banten, saya berpikir bahwa pengabdian itu bukan tentang apa yang kita mau. Pengabdian itu adalah tentang apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut selama kita melakukan pengabdian di desa tersebut. Tentu, jika kita mempersiapkan dari awal, dari sebelum kita berangkat, hal-hal apa-apa saja yang kita butuhkan atau yang kita lakukan di sana, itu adalah hal-hal yang dibutuhkan oleh desa tersebut. Jadi kita tidak bisa memaksakan persiapan kita, apa yang kita lakukan di kampus sebelum kita berangkat ke KKN itu, kita tidak bisa memaksakan itu untuk tetap terjalan dengan keegoisan kita. Tapi kita harus melihat apa yang dibutuhkan oleh desa tersebut selama kita melakukan pengabdian di desa tersebut. Mungkin seperti itu. Terkait permintaan dari Pak Darwito. Pak Darwito itu sebelumnya saya kenalkan dulu ya. Pak Darwito itu adalah salah satu kepala dusun yang ada di Desa Sinar, Banten. Beliau merupakan kepala dusun 1 Desa Sinar, Banten, yang pada saat itu kami bertemu di posko kami bercerita bagaimana sejarah yang ada di desa itu, dan Pak Darwito meminta
apa yang diperlukan oleh desa tersebut sebenarnya. Kita saling sharing di situ. Dan ketika saya mendengarkan bahwa desa tersebut memiliki perjuangan yang cukup panjang dalam mendapatkan sebuah tempat yang bisa dijadikan lahan rekreasi, lahan pariwisata, dan berpotensi meningkatkan ekonomi masyarakat setempat. Jadi di sana ada lapangan perjuangan. Di lapangan tersebut Pak Darwito memiliki impian, memiliki cita-cita untuk nantinya di lahan lapangan tersebut dijadikan sebuah objek pasar sore yang dapat meningkatkan ekonomi masyarakat sekitar. Tentu ketika kami mahasiswa KKN ITERA yang sedang melakukan kegiatan pengabdian di sana terbesit untuk sedikit membantu terkait apa yang dibutuhkan oleh dusun tersebut gitu. Sehingga kami mempersiapkan pasar sore itu dalam bentuk desain, yang mana harapannya adalah ketika pihak desa tersebut, pihak dusun satu tersebut ingin membuat di pasar sore, itu sudah memiliki inspirasi dari desain yang kita buat, desain yang kita sampaikan, desain yang kita serahkan, dengan harapan dapat meningkatkan ekonomi masyarakat Desa Sinar Banten. Mungkin untuk berkeliling dusun, pada awalnya itu saya membawa teman-teman kelompok saya itu untuk berkeliling di dusun satu dulu khususnya. Setelah kami berkeliling di dusun satu, kami lanjutkan berkeliling sampai ke dusun 2. Kami menemukan bahwasannya banyak sekali potensi-potensi yang bisa kita sampaikan, kita berikan masukan ke pihak desa untuk memajukan daerah tersebut. Seperti yang saya sampaikan sebelumnya itu, bahwa di lapangan itu bisa meningkatkan ekonomi melalui pariwisata tadi. Dan tujuan dari saya melakukan observasi yang ada di dusun 1 dan dusun 2 tentu agar kita semua bisa mengerti. Teman-teman kelompok saya itu bisa saya ajak diskusi, apa sih kebutuhan dari desa ini, apa sih yang perlu kita lakukan dalam pengabdian kali ini. Mungkin seperti itu. Jadi pelaksanaan program kerja yang pertama itu adalah tentang PHBS, perilaku hidup bersih dan sehat. Ketika kami mahasiswa KKN kelompok 8 ITERA di Desa Sinar Banten melakukan observasi pada dusun 1 dan dusun 2, kami menemukan bahwa di dusun 1 itu terdapat banyak sekali potensi penyakit melalui kebersihan lingkungan. Sehingga kami melakukan diskusi dengan teman-teman rekan-rekan sekelompok untuk melakukan program kerja yang pertama, yaitu PHBS, program hidup bersih dan sehat, dengan concern kami itu di bidang bukan bidang ya, lebih ke arah pencegahan penyakit malaria. Karena apa? Saat kami berobservasi di sana, banyak sekali genangan-genangan yang berpotensi memunculkan nyamuk-nyamuk malaria tersebut. Jadi saat kami semua berkeliling atau melakukan observasi di dusun 3, itu dengan tujuan untuk mengetahui lokasi sekolah dasar negeri 1 Desa Sinar Banten. Di sana kami melakukan kegiatan program kerja yang kedua kami, yaitu mitigasi bencana alam ya di situ. Tapi concern kami, apa yang kami sampaikan itu lebih mendalam tentang bahaya kebakaran, dengan harapan para siswa-siswa sekolah dasar di sana itu mengerti tentang mitigasi bencana yang ada, untuk setidaknya bisa menyebarkan melalui keluarganya, disampaikan apa-apa saja mitigasi bencana. Mungkin seperti itu.
me a second, I need to get my story straight. My friends are in the bathroom getting higher than the Empire State. My lover, she is waiting for me just across the bar. My seat's been taken by some sunglasses, asking about a scar. And I know I gave it to you months ago. I know you're trying to forget, but between the drinks and subtle things, the holes in my apologies, you know, I'm trying hard to take it back. So if by the time the bar closes and you feel like falling down, I'll carry you home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. No, I know that I'm not all that you got. I guess that I just thought maybe we could find new ways to fall apart. But our friends are back, so let's raise a toast. 'Cause I found someone to carry me home tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun tonight. We are young, so let's set the world on fire. We can burn brighter than the sun. Count me home tonight. Just count me home tonight. Count me home tonight. Just count me home tonight. The moon is on my side. I have no reason to run. So will someone come and carry me home? Pada saat kita semua melakukan observasi yang ada di Dusun 5, kami menemukan bahwasannya melalui pipa balai dusun, yaitu Pak Supriyat, itu adalah seorang kepala Dusun 5. Di sana beliau menyampaikan bahwasannya di sana terdapat KWT, kelompok wanita tani, yang sedang vakum atau sedang mati karena sudah lama terjadi kemarau, sehingga kami sebagai kelompok KKN 8 ITERA berinisiatif untuk ikut serta menghidupkan kembali kelompok wanita tani tersebut. Dan di situ kami juga ikut menanam, yaitu kangkung, mulai dari persiapan lahan sampai penanaman. Dan kemarin saya mendapatkan kabar bahwasanya kangkung yang sudah kita tanam itu sudah tumbuh. Program kerja EHDW itu adalah sebuah website yang mendata tentang identitasnya itu lebih ke arah pendataan jumlah remaja putri yang ada di sana, jumlah balita yang ada di sana, serta pelayanan-pelayanan apa saja yang sudah diberikan pihak desa kepada masyarakatnya. Mungkin seperti itu singkatnya. Kami melakukan kegiatan KKN selama 1 bulan. Tentu saya berpikir sebagai seorang ketua kelompok, kita harus memiliki peninggalan, bekas bahwa kita pernah ada di sana. Saya melihat bahwasannya Tugu Selamat Datang di Desa Senat Banten itu perlu direhab atau diperbarui, direstorasi, sehingga
saya mengajak teman-teman dari kelompok saya untuk ikut merestorasi tugu desa tersebut. Dan kebetulan respon dari pihak desa itu adalah positif dan dipersilahkan. Mungkin seperti itu. Kami selama di sana sedikit mendengar hal yang kurang baik. Namun hal kurang baik itu kita dari kelompok KKN 8 memberikan sedikit solusi tentang bagaimana cara menanggulangi hal tersebut. Tentu seperti yang kami ketahui bahwasanya orang-orang yang terlibat tindak pidana kriminal di sana itu merupakan orang-orang luar desa, bukan orang desa tersebut itu. Dan sebagai seorang aparatur setempat, ketika ingin menegur tentu harus ada landasan, tentu harus ada bahasanya itu adalah hal yang bisa menjadi bukti gitu, bahwasanya perkataan yang untuk menegur tersebut itu valid. Sehingga saya menyampaikan untuk memberikan sedikit program kerja, sedikit masukan tentang pelang simbol keamanan. Simbol keamanan yang saya buat di situ adalah simbol keamanan tamu wajib lapor 1x24 jam. Lalu ada masukan juga ketika kami melihat ada jalan yang besar, jalan gang besar, itu belum ada namanya, sehingga orang-orang mungkin akan bingung. Apalagi ketika kita ingin memberikan potensi wisata yang bagus, tentu pelang-pelang petunjuk jalan itu harus ada. Makanya ketika kita mengetahui hal tersebut, kita berkoordinasi dengan pihak setempat, aparatur setempat, bahwasannya kita akan membuat tugu atau pelang jalan seperti yang sebelumnya kita lakukan di lapangan perjuangan. Itu akan membuat di Denpasar sore, kita membuat pelang jalan di situ, yaitu Jalan Perjuangan. Dan ada satu jalan lagi, itu adalah Jalan DPR, Daerah Tinggal Rel. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin presentasi di Balai Desa itu adalah penutup kami, kegiatan-kegiatan KKN kami selama di Desa Sinar Banten. Kami memaparkan kepada pihak Balai Desa, kepada kepala desa, di sana ada juga kepala dusun dan staf-staf kantor, itu untuk melihat, untuk menilai, untuk memberikan tanggapan terkait apa-apa saja yang sudah kita lakukan selama melakukan pengabdian di desa tersebut. Mungkin seperti itu. Selama kesan dan pesannya, mungkin saya ceritakan sedikit tentang perpisahan yang ada di sana. Perpisahan tentu bakal ada ketika kita memulai sebuah pertemuan. Di saat H-1 hari sebelum kita pulang, itu kita melakukan kegiatan pamitan dengan pihak kepala desa, dan di situ juga hadir masyarakat yang ada di desa tersebut, kepala dusun yang ada di desa tersebut. Kita melakukan makan bersama, kita karaoke bersama, dan ditutup dengan sedikit perpisahan yang cukup terkenal, bahwasannya kita sudah tidak akan bertemu lagi dalam kegiatan KKN tersebut. Dan kelompok KKN 8 ITERA itu pamitan untuk pulang kembali ke kampus kami. Dan untuk pesan dan pesannya, tidak ada pesan mungkin, tapi lebih ke arah pesan bahwasanya pihak-pihak desa tersebut itu sangat baik. Mungkin sedikit ada seorang staf desa yang cukup membantu, itu namanya Pak Kowo. Itu adalah orang yang sangat-sangat membantu selama kita KKN di sana. Setiap kita memiliki kebutuhan apa yang ingin kita lakukan, beliau selalu membantu dan memberikan informasi yang beliau ketahui. Mungkin seperti itu.
kegiatan penjemputan itu dilakukan di hari Kamis tanggal 25 Januari. Kita semua kembali ke ITERA, dijemput dengan dosen pembimbing lapangan kami, Ibu Deviani, dan dilepas oleh pihak Balai Desa. Di sana yang hadir itu ada Bapak Sekdes, lalu ada Pak Lili, dan ada Pak Kowo. Mungkin itu. Kami berangkat kembali pulang di pagi hari dan sampai di ITERA di siang hari. Dan ketika kami sudah kembali sampai di ITERA, mungkin itu adalah kegiatan KKN terakhir kelompok 8 dan sedikit perpisahan yang ada di sana. Mungkin itulah ya kisah perjalanan yang singkat namun berarti untuk kita semua, di mana kita semua dapat belajar melakukan pengabdian atas ilmu-ilmu yang sudah kita pelajari selama di ITERA untuk bisa bermanfaat bagi masyarakat. Terima kasih. Saya sebagai Ketua Kelompok 8 mengucapkan kepada pihak Balai Desa, kepada teman-teman kelompok saya, pada Ibu Deviani yang sudah menjadi dosen pembimbing lapangan kami, sudah seluruh orang-orang tadi sudah membantu melaksanakan dan menyukseskan lah bahasanya ya kegiatan KKN kelompok 8 di Desa Sinar Banten. Mungkin sekian lah cerita dari